Aduh, mainan agama mulu, dis. Bang Azam, Kirain sudah ada, menyimak dari ya, tadi siap. Bang Azam? Baru karena di-share saya naik. Oke. Betul tidak Bang Azam bahwa menurut Muhammad barang siapa yang menyimpan gambar atau patung atau membuat gambar atau membuat patung makhluk hidup, maka dia akan dilempar ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka. Betul tidak? Redaksinya ada, tetapi setiap redaksi itu kan ada konteksnya. Betul atau tidak? Redaksinya ada, setiap Coba Anda yang redaksi bacakan hadis, hadisnya. Quran itu ada konteksnya. Coba Anda Orang bacakan dilarang hadisnya. buat patung, buat gambar-gambar dan seterusnya dan seterusnya. Anda tahu lah, terlalu repot kalau gitu. Terus ada apa di situ? Bung Azam, coba konfirmasi dulu apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Betul. Betul. Baik. Iya. Jadi kalau ada seorang muslim dia simpan patung ayam, patung kucing, patung apapun yang makhluk hidup atau ada gambar makhluk hidup akan dilempar ke dalam neraka jahanam, betul? Sebagian umat Islam yang masih memiliki pemahaman yang purifikasi begitulah, mereka memang melaksanakan hal tersebut. Artinya mereka tidak biarkan ada patung-patung makhluk hidup di rumahnya, bahkan gambar-gambar sekalipun tidak ada dibiarkan untuk terpajang di rumahnya. Baik. Begitu. Baik. Saya katakan itulah bahayanya ajaran agama Islam terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya katakan? Bahayanya di mana coba? Baik. Apa lambang negara Republik Indonesia? Garuda. Burung Garuda. Apakah burung Garuda yang ada di patung yang begini itu, wah, sayapnya membentang, kemudian terus? cakarnya mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika, itu Terus? merupakan patung makhluk hidup? Ya, itu makhluk hidup. Oke. Terus? Menurut Muhammad masuk neraka nggak orang yang buat patung begitu dan menyimpan seperti itu di rumah? Baik, gitu dong pertanyaannya akan dijelaskan. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat objektif. Ketika seseorang dianggap melakukan sebuah dosa, maka dosa tersebut bisa terhapuskan dengan dia melakukan sebuah kebaikan yang lain. Kita anggap saja, kita ikuti narasinya Edis. Dengarkan. Baik, silakan. Kita anggap, ikuti narasinya Edis bahwa membuat patung tersebut termasuk burung Garuda itu dianggap sebagai perbuatan dosa menurut hadis yang beliau Menurut kutip. saya itu menurut Muhammad. Ya, mendengarkan saya dulu. Silakan, Menurut hadis yang Edis kutip. Tapi ingat, Nabi pernah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Jadi jika apa yang Anda sampaikan itu dianggaplah sebuah keburukan, ketika umat Islam melakukan kebaikan yang lain, maka kebaikan yang buruk sebelumnya akan terhapus. Karena Islam mengenal reward, artinya kebaikan seseorang itu dianggap oleh Islam. Jadi masuk surga bukan karena iman saja. Begitu saudara-saudara terkasih dalam nama Bapa yang ada di sana. Gitu. Baik, saya tanggapi ya. Jadi kalau ada seorang muslim dia menjabat di government, di pemerintahan, terus di kantornya ada burung Garuda. Kan ada wapres, ada Pak Presiden dan wakil Sebut presiden. aja Di tengah-tengahnya Prabowo, nggak apa-apa. ada burung Garuda, betul? Iya, sebut. Oke, baik. Menurut Anda, kata Muhammad, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka nggak? Anggap saja begitu. Kok anggap saja? Pak Prabowo, ya kita begini. Oh, ya, kita Anggap anggap begini. saja. Saya ikuti. Saja. Ya, kita anggap saja, saya iakan. Berat anggap saja. Enggak, permainan begini kita iakan. Anggap saja begitu, ini bukan mendapatkan permainan, dosa. Bang Azam. Aduh, Coba, jangan, kita serius lah, jangan fotonya main-main Mas lah. Gibran, karena beliau masih kita muda, sebut kan? Gibran Gini, nih, oke. dan Prabowo. Fotonya Mas Gibran sama fotonya Pak Prabowo, makhluk hidup nggak? Gambar makhluk hidup nggak? Hidup. Gambar makhluk hidup. Garuda makhluk hidup nggak? Anggaplah hidup. Kok anggaplah Anda ini? Enggak, kita iakan saja. Artinya kita ikuti narasinya, kita ikuti. Oke, makhluk Silakan hidup. bernarasi. Oke. Menurut Muhammad,
Apa hukuman bagi setiap muslim yang terpajang gambar atau patung makhluk hidup di dalam rumahnya? Menurut Islam yang kamu pelajari gimana? Ayo. Saya tampilkan hadisnya. Iya, Memang udah. Mereka ini sulit yang nyata ya. Enggak, sudah ditahu itu di hadisnya. Artinya sudah ditahu. Supaya Anda juga tidak terlalu capek dan biar menghemat waktu. Saya juga tahu apa hadis yang Anda akan tampilkan. Langsung jelaskan saja begitu biar nggak Maka lama. nanti kalau saya ngomong nanti ya anggap saja. Enggak, saya anggap bertanggung saja jawab. Kamila. Memang hadisnya ada begitu. Saya bertanggung jawab. Memang ada begitu Kalau redaksinya. Anda mengatakan anggap saja gimana? Enggak, benar-benar ada hadisnya itu teman-teman. Ada hadisnya. Santai Baik, teman-teman. saya balik kamera saya Ada dulu. hadisnya. Saya balikan kamera saya. Memang mau bikin orang lama Islam kayak mereka gini. harus bermunafik. Karena memang teman-teman di dalam ajaran agama Islam itu boleh takiyah. Bikin lama kalau gitu di Baik, diskusinya. saya balikan dulu ya. Oke. Makanya saya bilang buanglah hadis pada tempatnya. Baik. Ya. Sesungguhnya pembuat gambar ini Patung. akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Dalam hadis Bukhari. Terus saya tanya, ini banyak Iya. hadisnya ya, banyak hadis. Redaksi lainnya tiupkanlah ruh gitu kan. Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musyawrin. Apa ini? Pembuat gambar. Pembuat gambar. Terus nih, hukum nih membuat patung juga sama ini. Ya. Gambar patung makhluk hidup tuh, hukumannya disiksa. Iya. Nih, Terus. ya udah jelas. Banyak Iya, sekali nih sudah. hadis-hadisnya nih. Saya sudah iakan dari tadi Nih, di selama gambar mana sih? Sebentar, saya ambil lagi hadis yang lainnya ya. Bentar. Biar jelas nih, biar jelas nih. Saya kasih gambarnya ya. Nih. Perhatikan. Dari Abdullah dan seterusnya bahwa aku mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya bukan yang korupsi, ingat. Menurut Muhammad, mau Anda maling, berzina, ucap syahadat, masuk surga. Ya. Orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah, maksudnya patung gambar makhluk bernyawa. Nih, tambahin lagi biar banyak. Jadi jangan Anda bilang anggaplah nanti. Ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah, patung, gambar makhluk bernyawa akan disiksa di hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu buat nih, dan seterusnya nih. Apa yang kamu buat? Aisyah berkata, Rasulullah pernah berpergian dan seterusnya. Ketika Rasulullah, beliau dan seterusnya. Nih, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi dengan ciptaan Allah. Nih, Aisyah mengatakan, lalu kami jadikan tirau itu sebuah bantal dan seterusnya. Banyak ini, banyak sekali riwayatnya. Silakan Anda cari sendiri. Sudah saya kasih tahu banyak riwayatnya. Baik. Anda ini Berarti Anda tidak gimana membantah ya? sih? Tidak, saya sudah membantah. iakan tadi gimana sih? Berarti Saya hanya ingin mengkonfirmasi saja. Seorang muslim yang membuat gambar-gambar makhluk hidup akan disiksa di api neraka, betul? Betul, ketika dia tidak memiliki kebaikan lagi yang lain. Ada tambahannya kan? Iya. Sudah saya Makanya bilang, kamu katanya selalu belajar Islam, ada tapi belajar yang editannya. komprehensif. Begini Edis, ya. Surely. Islam itu agama yang memandang sekecil apapun kebaikan seseorang. Jadi ketika ada sebuah keburukan, katakan saja dia membuat patung, Berarti percuma membuat hadis ini ya? gambar dan seterusnya dan Percuma hadis ini itu berarti dianggap ya? sebagai catatan dosa. Tapi ketika dia melakukan sebuah kebaikan itu juga dihitung. Oke, berarti Begitu. berarti Nanti berzina. dipertaruhkan mana Nggak yang lebih apa-apa. berat, kebaikannya atau keburukannya, sesederhana itu. Oke, berarti artinya agama Islam itu berkompromi dengan dosa, betul?
Berkompromi dengan dosa maksudnya? Berarti Itu bentuk berzina, keadilan Tuhan. maling, korupsi nggak apa-apa lah. Yang penting masih ada sedikit kebaikan. Bukan masih ada sedikit kebaikan. Nah, saya turuti lagi kemauannya, nggak mau lah. Enggak, bukan sedikit kebaikan, ditimbang nanti. Kalau malingnya lebih banyak ya dia di blender dulu. Masa Anda nggak Gimana tahu? nih Jangan, orang ini? Aduh, jangan Anda mendegradasi sulit. pemikiran sendiri lah. Kan nggak Oke lah. enak tuh Berarti gini. ditonton. Menurut Al-Quran, apakah boleh seorang muslim itu menjadi Islam 90%, 95%, 99,9%? Boleh nggak? Begini, saya Tenang jelaskan dulu, lagi. tenang dulu Azam. Saya tanya ini serius. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus menjadi seorang Islam yang kafah, betul? Betul. Apa itu kafah? Kafah itu menyeluruh. Menyeluruh penuh. Berarti dia harus menjalankan perintah Muhammad, betul? Betul. Betul. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diajarkan, yang diberi Berarti sudah fix ini Dis ya? Tenang. Yang tenang. tadi udah. Ini ke situ. Oh, ke situ. Oke, Barang masih. Oke, siapa lanjut. yang memutuskan perkara berdasarkan yang tidak, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang ditetapkan Allah, disebut apa? Ada 3, ada fasik, kafir, zolim. Itu dalam Baik. Al-Maidah. Ya, betul. Kafir, fasik, zolim. zolim. Pintar Berarti di sini luar ketika ada biasa. seorang kepala daerah, anggaplah Pak Camat, di rumahnya ada Garuda Pancasila, ada gambar Pak Gibran, Pak Prabowo, berarti dia harus memutuskan bagaimana membuang itu ke tong sampah nggak? Tidak. Tidak, kenapa? Berarti dia harus memutuskan perkara berdasarkan apa? Begini saya jelaskan ya. Harus Udah belum munafik. bisa dijelaskan. Anda kan mengkonfirmasi. Kalau memang Anda yang mau menjelaskan, silakan ajari saya. Begitu. Kan sudah jelas ayatnya. Barang Enggak, siapa bukan begitu cara memutuskan memahami perkara sebuah. tidak berdasarkan hukum Allah disebut tapir, jolim, fasik. Iya, gini. Ya, fasik itu apa? Zolim itu apa? Kan ada tahapannya. Sebelum Kafir itu kita apa? membahas Begitu definisi loh. itu, misal nih, kamu kalau memutuskan perkara harus berdasarkan siapa yang harus Anda turuti? Siapa yang harus lebih Anda taati? Berdasarkan hukum Allah. Oke, yang harus Betul. Anda lebih taati siapa? Allah apa negara? Allah dong. Allah. Menurut hukum Allah boleh Iya. nggak nyimpan gambar presiden? Garuda boleh nggak? Allah nggak ada yang jelaskan begitu. Itu hadis. Ya, menurut hadis boleh nggak? Menurut hadis nggak boleh. Oke, hadis itu datangnya dari mana? Hadis datangnya dari Nabi Muhammad. Muhammad datangnya dari mana? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari Allah. Nah, berarti dari Allah itu semua Iya. kan? Dan hadis itu masih bisa digugat, nggak apa-apa. Gugat Mau diperdebatkan hadis, sampai gugat. nenek moyang Baik. bangkit Berarti Anda kembali dari setuju? kubur nggak apa-apa. Anda setuju bahwa hadis itu digugat ya? Bisa digugat, bisa Gugat. diperdebatkan, Berarti Anda diperdiskusikan setuju sampai subuh. berarti Anda setuju bahwa hadis-hadis yang bertentangan dengan negara kita tercinta ini harus segera dimasukkan ke tong sampah. Setuju? Enggak gitu cara Nah, itu katanya tidak tadi boleh akademis. Enggak, boleh digugat, diperdebatkan secara Tadi akademis katanya di boleh meja-meja yang digugat, sekarang nggak boleh. Waduh, gitu. Sungguh Itu namanya nekat yang kekanak-kanakan cara nyata. diskusi begitu, saudara-saudara terkasih. Jam saya sudah capek, Ayo, saya Jam jawab sudah lagi. haus, capek, lelah saya. Kamu kebingungan memframing kalau sama saya, kebingungan. Bukan kebingungan memframing, saya Kebingungan. kebingungan bagaimana menghadapi kebotolan Begini. dan kenekatan kalian. Saya ajari, bukan saya ajari ya, saya menjelaskan saja, bukan saya ajari. Terkesan tidak sopan nanti kalau mengajari. Edis lebih tua daripada saya. Begini, di dalam saya ikuti narasinya Edis ya, bahwa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu dikategorikan sebagai 3 kriteria manusia. Yang pertama fasik, yang pertama kafir, kedua fasik, ketiga zalim. Nah, zalim ini tingkatan yang paling rendah. Zalim itu apa sih? Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apakah divonis neraka? Ya enggak juga. Oke, Gitu, berarti saya tanya sesederhana kepada itu Anda. kok. Saya tanya kepada Anda. Pak Presiden Islam nggak? Islam. Oke. Menurut hukum Allah Pak Presiden zolim nggak? Bisa zalim. Wah, Makan kan harta orang pun berani dia zalim. ngomong Bisa gitu. zalim, bisa. Begini, misalnya Ini Pak makanya Presiden. saya bilang bahayanya ajaran Begini, dengarkan, mereka. dengarkan. Berani-beraninya mengatakan kepada Bisa Pak zalim. Presiden seorang Boleh. zalim.
gini, kamu saya luar jelaskan biasa, ya. kamu Seandainya, Azam. gini, dengarkan saya bertanggung jawab. Kepada pimpinan kita demikian, sungguh nekat. Bisa, saya bertanggung jawab. Viralkan nggak apa-apa, saya bertanggung jawab. Nekat. Seandainya Inilah saya bilang mereka, Pak kan? Presiden, dengarkan dengarkan. Anda nggak usah bicara terus, nggak gitu lah. Seandainya Pak Presiden dan Wakil Presiden hari ini menjabat, kemudian ada sebagian rakyat Indonesia yang terlantar dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan seterusnya, itu dia bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang zalim. Iya, Karena masih kalau dia membiarkan melakukan rakyatnya itu, tapi menderita. ini kan soal Bisa. perkara gambar. Seandainya Pak Presiden itulah definisi tidak zolim melaksanakan- itu Dengar, tidak seseram Ajam, gantian, apa yang saya Anda sudah dapat, pahami. Saya sudah dapat poinnya. Saya sudah Iya, dapat poinnya. gitu. Seandainya Presiden tidak melakukan tugasnya, ya kan? Jatah yang Iya. seharusnya untuk fakir miskin dan orang-orang terlantar, misalnya dikorupsi dengan Presiden, berarti Presiden Iya. harus dihukum, betul? Setuju? Enggak juga dihukum, didefinisikan sebagai orang yang zalim. si Zalim itu tidak seseram apa yang Anda oke, baik sekarang. pahami. Tapi kalau hanya Pak Presiden menyimpan gambar burung Garuda Pancasila, apakah bisa dikatakan dia zalim hanya karena ada di Zalim itu apa sih? Zalim itu apa? Saya tanya dulu zalim supaya enggak serem pemahamannya. Zalim itu apa? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oke lah. Begitu. Oke lah, Ajam. Misal nih, Kita rehat dulu ya. Lihat. Kita rehat dulu ya. Berat ini Berat. saudara-saudara. Saya masalahnya sudah mulai sakit kepala, saya udah Enggak, perlu minum misalnya Panadol. ini kacamata saya taruh di paha, itu zalim karena bukan tempatnya. Itulah definisi zalim, Makanya pelajari Islam yang Baik. komprehensif. Ada juga nggak kafir di situ? Gitu. Kafir itu ketika kita menolak perintah Tuhan secara Oke. totalitas, Perintah itu Muhammad kafir apa? namanya. Perintah Muhammad apa? Boleh nggak menyimpan gambar, menyimpan patung-patung makhluk hidup? Tidak. Tidak boleh. Kalau itu tidak dilaksanakan, kafir nggak dia? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu itu Aja. hukum Islam yang Udah, berlaku. kasih Tidak dulu, Pak. bisa di frame. Ya, Ajam, nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti malam kita lanjut ya. Iya, oke siap. Oke, baik. Gak apa-apa Saya ya, turunkan dulu jangan ada yang tersinggung, santai aja. Kita di Oke. sosial media gitu Oh, kan. sebentar Ajam. Biasa Ini aja. pengakuan ini Ajam ini, teman-teman, Ajam ini banyak dapat inbox dari muslim sendiri dan dicecar, dimaki-maki ya. Apa-apa. Oh iya. Ya, karena dia mengatakan sesuatu tentang fakta-fakta dalam agama Islam, teman-teman. Kan sudah saya bilang, kalau orang ngerti agama Islam, dia datang ke sini untuk mengakui perkataan saya. Oke, gitu aja. Ya, Nanti oke. kita lanjut lagi mudah-mudahan ntar malam ya. Oke, ya, jangan Oke, ada yang saya baper ya. turunkan aja. Biasa aja, ini dunia sosial media begitu kan. Harusnya begitu. Ya, oke, Dis. Diskusi aja, jangan lapor polisi. Ya, jangan gerebek-gerebek gitu. Nggak bagus. Membubarkan rumah ibadah orang lain itu saya kecam itu. Tidak bagus, tidak benar itu. Oke, baik, saya turunkan ya Bang Ajam ya. Oke, selamat siang Edis. Selamat siang. Ya, itulah teman-teman ya. Mereka harus berkelit ya. Ya, begitulah kalian. Oke, teman-teman, sehubungan sudah terlalu siang, teman-teman, ya mungkin sudah waktunya jam istirahat dan jam makan siang, mungkin teman-teman. Jangan lupa ya, follow akun saya yang asli ya, teman-teman ya. Akun saya yang asli itu ada followersnya itu 500.000 lebih. Karena banyak orang yang potong video saya itu terus dia upload di akun palsunya itu. Follow akun saya yang asli. Di video yang barusan kalian lihat ini dipotong orang, ditaruh di videonya. Nah, makanya teman-teman selidiki setiap akun Edis TV, apakah itu akun asli atau tidak ya. Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman siaran kali ini. Seperti biasa teman-teman di akhir acara